memotivasi juga untuk mereka bisa punya cita-cita yang setinggi itu. Jadi nggak cuma sekedar mendaki gunung, tapi sampai bisa berprestasi. Apa dulu nggak pernah sih. Biasanya pasti ada persiapan dulu, ditarik sebelumnya. Jangan sampai terjadi seperti orang berhasil kemarin di Rinjani. Betul, ya betul. Jadi bukan cuma teknis dan fisik doang yang harus diperhatikan, tapi ada juga aspek lingkungan dan aspek kemanusiaan yang harus diperhatikan. Contohnya, kalau di lingkungan ya itu tadi sampah, karena kan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, akang teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ditakdirkan untuk berada di kaki Gunung Pangrango dan bertemu dengan Neng Nadia. Luar biasa, beliau pegiat alam ya. ya pegiat kegiatan Ya, alam. pegiat kegiatan alam. Termasuk beliau juga sebagai konten kreator. Luar biasa. Tentu saja bidang gunung ya. Ya gunung, Perjalanan begitu. gunung, tebing, ya sekitar seputaran kegiatan. Saya ingin ngobrol dan ingin tahu perjalanannya, tapi kayaknya di sini kurang begitu nyaman. Kita pindah dulu tempatnya, oke? Boleh, boleh. Terima Ayo. kasih. Apa ya, sejak waktu itu mulai mengenal dunia kegiatan outdoor ini kayak pendakian gunung dan lain-lain, terus mengenal lebih dalam. Jadi ngelihat kayak wah, pendaki-pendaki yang keren banget ya, entah itu dari Indonesia, entah itu dari luar negeri yang kayak bisa mendaki gunung-gunung tinggi, gunung-gunung sulit. Jadi ada kayaknya asik nih kalau misalkan bisa nerusin si kegiatan ini, mendaki gunung tapi langsung sampai bisa jadi profesional, sampai jadi profesional yang bisa naik ke gunung-gunung tinggi itu atau tebing-tebing tinggi itu, dan mungkin bahkan bisa untuk membagikan Berbagi ilmu ya. membagikan ilmunya lagi. Seperti sekarang ini sedang ada kegiatan kan ya? Ya, kegiatan ke teman-teman yang lain, dan mungkin apa ya, bisa memotivasi juga untuk mereka bisa punya cita-cita yang setinggi itu. Jadi nggak cuma sekedar mendaki gunung, tapi sampai bisa berprestasi. Ada sih, karena biasanya emang sebelum mendaki gunung kan biasanya ada nyari info dulu ya, nyari info tentang gunungnya, kayak medannya gimana sih, kondisi cuaca di sana. Jadi biasanya pas mau naiki gunung tuh, pas udah di lapangan tuh udah terukur gitu secara medannya, dan persiapannya juga udah sebagian besar mengcover medan yang dihadapi akhirnya di lapangan. Jadi aku nggak pernah jalan yang kayak asal jalan ke gunung ini tapi nggak ke gunung yang belum pernah sama sekali didaki, tapi nggak nyari info dulu, nggak pernah sih. Biasanya pasti ada persiapan dulu, ditarik sebelumnya. Jangan sampai terjadi seperti orang berhasil kemarin di Rinjani ya. Betul, iya betul. Dan banyak kejadian lain ya soalnya kan. Itu seperti apa itu sebetulnya? Itu kan sudah ribuan ya ke Rinjani, tapi ada yang terperosok, dan kemarin orang Belanda juga. Iya, sebenarnya kayak kejadian jatuh di gunung itu udah banyak banget ya, apalagi sekarang pendakian gunung di Indonesia tuh lagi viral-viralnya. Jadi nggak cuma di Rinjani doang, dan nggak cuma yang di Rinjani kan yang viral cuma beberapa nih. Padahal sebenarnya kejadian di Rinjani pun itu banyak banget, lebih banyak dibandingkan yang viral. Begitu pula di gunung-gunung lain. Kenapa bisa kayak gitu? Biasanya itu sih karena persiapan yang kurang, entah itu fisiknya kurang, terus peralatannya kurang, gearnya. Kayak misalkan contoh yang Brazil kemarin itu kan ada kemungkinan dia kelelahan ya. Itu kan berarti kan ada indikasi dia sebelum mendaki ada persiapan. Kenapa bisa sampai kelelahan? Seharusnya kalau kita dengan persiapan naik gunung pun gak akan yang sampai kelelahan separah itu. Itu kan kayak misalkan terakhir juga saya pernah naik gunung Rinjani. Memang treknya berat, tapi untungnya karena saya udah persiapan lancar-lancar aja gitu, nggak yang sampai butuh banyak istirahat. Dan waktu itu kebetulan emang sambil guiding juga ya, sambil guiding tamu. Tipnya barangkali untuk generasi pemula. Tipsnya pendakian gunung, kegiatan alam itu resikonya tinggi. Jadi butuh jadi gak sama kayak kita jalan-jalan, maksudnya bahkan di jalan raya aja resikonya tinggi ya. Tapi kan kita persiapan tuh makanya pakai safety belt dan lain-lain. Begitu pula dengan di gunung, resikonya itu sangat-sangat tinggi. Cuman bedanya di sana itu gak ada kayak akses ke rumah sakit jauh, akses ke fasilitas-fasilitas kota tuh jauh. Jadi manajemen yang perlu kita lakukan tuh jauh lebih tinggi sebenarnya kan dibandingkan kalau kita berkegiatan di kota. Itu yang perlu diperhatikan, kayak manajemen fisik, persiapan, dan manajemen risiko dan lain-lain. Kalau misalkan emang kita mau
tiap naik gunung turun kembali dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun. Dan apa ya, bahkan lebih bagus lagi kalau turun gunung kita nggak capek ya, maksudnya nggak sakit-sakit badan yang kebanyakan sekarang mendaki itu kan itu ya, turun selamat tapi besoknya sampai lusanya nggak bisa kerja, izin kerja karena sakit-sakit badan. Itu kan sebenarnya ada sesuatu yang salah juga kalau kejadian. Saya titip barangkali kalau Nadia ngomong bisa didengar ya, sampah jangan sampai dibuang. Oh ya itu juga, jadi kayak jadi mendaki gunung juga itu nggak cuma sekedar kayak kita naik sampai puncak turun lagi, tapi mendaki gunung kayak kalau kalian baca lagi kayak kalian cari literaturnya lebih lagi atau ngobrol sama mountaineer kayak di pendakian gunung tuh banyak skill-skill yang perlu dipelajari. Kayak ada 4 skill utama yang terkenal tuh dari Colin Morlock itu tuh selain manajemen, selain physical skill dan apa ya, selain skill fisik dan skill teknis, ada juga di dalamnya itu skill lingkungan dan skill mental. Jadi kayak bukan cuma teknis dan fisik doang yang harus diperhatikan, tapi ada juga aspek lingkungan dan aspek kemanusiaan yang harus diperhatikan. Contohnya kalau di lingkungan ya itu tadi sampah, karena kan kita main ke alam ya, berarti kita ya apa ya, kayak ada bahasa leave no trace ya, jangan tinggalkan jejak apapun selain ya langkah kaki kita. Terus di dalam kegiatan alam juga ada aspek manusianya harus kita perhatikan. Jadi entah itu kita ke diri sendiri, kita harus mengukur kapasitas diri, dan ke teman-teman sekeliling harus kita jadi perhatian kita juga, entah itu yang sedang mendaki bareng atau yang sebelumnya sudah mendaki ataupun yang akan mendaki. Itu kalau yang akan mendaki balik lagi dengan kita menjaga alam, akhirnya yang akan mendaki akan terus selamat di trek yang kita naikin, treknya nggak ada masalah atau apa. Oke, terima kasih, hatur nuhun, jempol. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hap.